Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan di mana Menteri ATR yakni Nusron Wahid dalam suatu forum bersama Muhammadiyah tentang pertanahan. Dia menyentil Rocky Gerung yang mengatakan bahwa dulu Rocky Gerung sepertinya terlahir dari tanah sengketa. Hal itu langsung membuat satu gedung tertawa. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan berikut ini. Ada orang yang hobinya baca buku terus alim kayak Pak Mukti itu mungkin dulu dari tanah wakaf Muhammadiyah. Tapi juga ada orang yang hobinya itu sengketa padu terus dialog kayak Rocky Gerung gitu mungkin. Itu mungkin dulu lahir dari tanah sengketa. Sebaliknya orang kalau dagang rugi terus mungkin dulu lahir dari tanah longsor. Nah, ini menandakan bahwa memang ngurusin problem pertanahan itu adalah ngurusin problem umat manusia. Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Mukti Al-Qudusi. Karena sama-sama orang kudus, tetangganya Yesus. Ciri-cirinya orang yang mempersulit rakyatnya ketika menjabat adalah lihat ketika pensiun. Kalau pensiunnya susah hidupnya, pensiunnya itu tidak ada orang yang datang, maka dipastikan orang itu ketika menjabat mempersulit rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di NU boro-boro suruh pidato, duduk di depan aja nggak boleh. Takut kualat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Haidar Nasir beserta seluruh jajarannya yang nggak bisa kami sebut satu persatu, wabil khusus jajaran teristimewa Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Mukti Al-Qudusi. Karena sama-sama orang kudus, tetangganya Yesus. Yang kami hormati Pak Menteri Perikanan beserta seluruh jajaran, Pak Wamen yang nggak bisa kami sebut satu persatu karena mepet waktunya, Pak Rektor, Pak Murad Al-Brebesi alias Brebes. Mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Kami kebetulan di Menteri ATR BPN yang ngurusi tanah, problemnya itu banyak sekali seperti problemnya umat manusia. Karena memang manusia ini diciptakan dari tanah. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Loh, ini santri temenan kayak kira disebut tangan. Dari tanahlah manusia, aku ciptakan manusia dan ke dalam tanahlah aku kembalikan manusia, dan dari tanah juga nanti aku bangkitkan ke dalam kehidupan yang berbeda. Karena manusia itu beda-beda, mungkin juga dulu latar belakangnya itu lahir dari, diciptakan dari tanah yang berbeda-beda. Ada yang orang itu duitnya banyak kayak Pak Trenggono, mungkin dulu dibuat dari tanah pasar. Ada orang yang hobinya baca buku terus alim kayak Pak Mukti itu mungkin dulu dari tanah wakaf Muhammadiyah. Tapi juga ada orang yang hobinya itu sengketa padu terus dialog kayak Rocky Gerung gitu mungkin. Itu mungkin dulu lahir dari tanah sengketa. Sebaliknya orang kalau dagang rugi terus mungkin dulu lahir dari tanah longsor.
Nah, ini menandakan bahwa memang ngurusin problem pertanahan itu adalah ngurusin problem umat manusia. Bapak-bapak ibu sekalian, karena ini mepet, kami hanya mohon doa restu bapak-bapak sekalian, karena kita semua ini sedang menjalani amanah dari rakyat, Pak Mukti, kemudian Pak Presiden, Pak Trenggono, dan kita semua menjalani amanah. Setiap ada amanah, setiap ada jabatan, kami selalu minta doa. Kita doakan Pak Presiden Prabowo dan seluruh kabinetnya bisa mengangkat harkat dan martabat umat manusia. Kenapa? Kami ingat kalau dapat amanat itu takut, karena ingat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang sahabat Nabi dari suku Badui, suku yang paling terpelosok, datang kepada Rasulullah minta doa ketika dia baru saja diangkat menjadi kepala suku. Dia minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta doa, saya baru diangkat menjadi kepala suku, mohon doakan ya Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangan sambil berdoa. Doanya adalah, ini ada dalam hadis Bukhari, Allahumma man waliya amra ummati fa'arafa'a alaihim warfa'a alaihim. Ya Allah, kalau ada di antara umatku yang sedang ngurus rakyatku, doa Rasulullah, dan selama dia ngurus umatku itu, ngurus rakyatnya itu, selalu mengangkat harkat dan martabatnya rakyatnya, maka doa Rasulullah adalah farfa alaihi, angkatlah derajatnya ya Allah. Tapi doanya Rasulullah dilanjutkan sebaliknya, Allahumma man waliya amra ummati fasyaqqa bihi. Ya Allah, kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyatnya, tapi dalam memimpin itu selalu fasyaqqa bihim, mempersulit rakyatnya, maka doa Rasulullah fashquq bihi, ya Allah persulitlah hidupnya. Karena itu kita doakan semua pemimpin kita, presiden, wakil presiden, menteri-menterinya, dirjennya, gubernurnya, bupatinya, sampai kepala desa, semuanya mempunyai niat dan iktikad untuk mengangkat harkat dan martabatnya, sehingga oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ciri-cirinya orang yang mempersulit rakyatnya ketika menjabat adalah lihat ketika pensiun. Kalau pensiunnya susah hidupnya, pensiunnya itu tidak ada orang yang datang, maka dipastikan orang itu ketika menjabat mempersulit rakyatnya. Ini malah nakut-nakutin ya ini. Karena itu kita mohon doa restunya kepada Pak Haidar Nasir, kepada Kiai Muhammadiyah, supaya Pak Presiden kita, terutama saya pribadi, Pak Trenggono, yang lain, terutama Pak Mukti juga, semua pemimpin kita dalam menjalankan tugas amanah dan senantiasa menjaga marwah dan mengangkat harkat martabat rakyatnya, sehingga ke depan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat cuplikan video dari Menteri ATR yakni Nusron Wahid pada saat forum diskusi bersama Muhammadiyah tentang pembahasan pertanahan, dan pada saat dia bersambutan menyentil Rocky Gerung, yang dimana beliau mengatakan bahwa Rocky Gerung dulu sepertinya terlahir dari tanah sengketa. Nah, apa maksud dari tanah sengketa dari Rocky Gerung ini? Apakah ini menjadi bukti bahwa Rocky Gerung selalu memfitnah Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto, apalagi Mas Gibran? Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.